saya dapat dari guru kami, dari Syahama Syekh Abdullah Al-Harori. Beliau mengatakan kurang lebih terjemahannya, tanda orang yang ikhlas dalam belajar, ya. Tanda orang yang ikhlas dalam belajar itu adalah ketika ilmu itu diulang-ulang, dia nggak merasa jenuh, dia nggak merasa bosen, dia nggak merasa aduh kok ini lagi ya. Terus ada pernah yang nanya, terus gimana kalau yang nyampe ini juga ngebosenin? Ya itu mah namanya juga orang ya, sekarang mah katanya ya kamunya aja gitu ya. Nah itu pokoknya yang saya dapat begitu aja ya. Masalah berkaitan yang nyampe ini gimana, yang nyampe ini juga kadang-kadang bikin kita, ya itu mah manusiawi. Kalau itu mah kan kita kan emang nggak semuanya pengajar, ya kan? Itu kan bisa menghendaki kemauan yang diajar, iya kan? Lagian juga kan pengajar juga nggak tahu nih si pelajar dia mau cara saya ngajar gimana ya, dia mau lah jadi ribet banget gitu kan. Jadi nggak ada kaitannya sepertinya nggak ada kaitannya sama si pengajarnya gimana ya. Pokoknya kita sebagai pelajar ya, kalau kita sering mendapatkan ilmu yang diulang-ulang terus kita merasa jenuh, bosen, capek apa gitu ya, oh berarti belum bisa ikhlas. Kita pada saat itu belum bisa ikhlas. Pada saat itu kita belum bisa ikhlas belajarnya. Tapi kalau kita malah merasa enak, merasa lebih paham, lebih ngerti, apalagi bisa menambah keyakinan kita lebih mantap gitu ya. Wah ini berarti kita belajarnya insya Allah termasuk pelajar yang ikhlas dalam belajar gitu. Ya silakan kalau yang mau ditanyakan silakan. Ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya Pak Yai. Apa tuh? Surat Al-Isra itu turunnya itu setelah, maksudnya dari kejadian Isra Mi'raj itu untuk menceritakan atau pada saat kejadian itu turun bersamaan Pak Yai. Maksud saya itu sebenarnya kan arti surat ini untuk mengisahkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah itu ini turunnya itu asal usul atau memang ini kejadiannya atau mengkilas balik gitu kan? Atau bukan cuman ya? Turunnya setelah atau bareng atau sebelum ini kejadian masih turun gitu. Iya. Terus satu lagi Pak Yai. Iya. Kalau pas baca gitu kan, baca saya baca terjemahannya tuh agak bingung karena kan ada yang artinya itu seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala itu langsung menyampaikan lewat ayat, ada yang jadi kayak perantara. Mungkin perantara itu adalah yang mengisahkan yang isi ayatnya itu dari malaikat Jibril ya, karena malaikat Jibril. Tapi ada juga yang di situ itu artinya langsung Allah yang seolah tanpa bagaimana itu berbicara. Jadi apakah Allah langsung berbicara lewat surat itu atau selalu melalui malaikat Jibril untuk meneruskan ke umatnya atau kita yang membaca itu bahwa Allah itu seperti ini. Tapi ada juga yang ayat Allah seakan-akan menyampaikan secara langsung dari Allah sendiri. Di ayatnya itu artinya misalkan ngomong saya memerintahkan untuk sholat, atau kalau kata bahasanya Allah memerintahkan untuk sholat atau saya memerintahkan untuk sholat. Kalau Allah memerintahkan sholat berarti
bukan Allah secara langsung memerintahkan. Tapi kalau saya memerintahkan untuk sholat, berarti Allahnya sendiri yang memerintahkan untuk sholat. Iya. Contoh Pak Yai, tapi Iya. mungkin itu nggak ada di surat, tapi itu bahasa saya Pak Yai. Iya. Udah? Udah. Iya. Surah Al-Isra ayat 1 ini tentunya mengkisahkan, ya, mengkisahkan tentang Isra, ya, mengkisahkan tentang Isra, tentang Mi'rajnya nanti hadis, ada juga nanti ulama yang mengatakan sebetulnya di ayat pun ada, itu nanti kita sampaikan ya nanti. Nah yang jelas Surah Al-Isra ayat 1 ini mengkisahkan, menghikayatkan, menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu diisrokan gitu. Nah dalam kejadian Isra itu pun tidak ada satupun yang bertentangan dengan akidah. Semuanya baik dan benar. Nah makanya serba hati-hati dalam memahami cerita-cerita, kisah-kisah, hikayat-hikayat yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Ini hati-hati. Ya, nah jadi sekali lagi ayat 1 surah Al-Isra itu menghikayatkan, mengkisahkan, memberitahukan, mengkhobarkan kepada kita Rasulullah itu diisrokan. Gitu ya, kejadiannya udah. Jadi ayat itu bukan pas pada saat Rasulullah Isra turun ayat itu, bukan. Jadi kurang lebih terjadi Isra dulu sama Mi'raj. Nah baru nanti kita dikasih tahu nih Rasulullah pernah Isra nih. Ini ayatnya gitu. Jadi mudahnya gimana ya mudahnya ya? Mudahnya kadang-kadang suatu kejadian yang terjadi dengan diri kita itu kita ceritakan sebuah tulisan setelah terjadi gitu. Ya, setelah terjadi. Makanya dalam ilmu usul tafsir, ulumul Quran, ayat itu ada ayat-ayat mengkisahkan tentang kejadian-kejadian. Nah diantaranya kejadian Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Udah lewat, gitu. Ada. Jadi ayat itu ada yang langsung ceritanya saat itu kejadiannya, saat itu juga ada. Ada yang kejadiannya dulu, baru ayatnya mengkhobarkan, mengkasih tahu ke kita, menginformasikan. Gitu. Paham ya? Ya. Jadi kisahnya Isra itu udah. Nah kita diinformasikan sama ayat itu. Rasulullah diisrokan sama Allah, ini ayatnya. Nah barulah di situ nanti para ulama tafsir dalam mentafsirkan itu ada hadisnya begini-begini dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi bukan berarti ayat 1 surah Isra itu turun pada saat Rasulullah SAW Isra. Enggak, bukan. Isra-nya dulu, ya, Isra-nya dulu udah selesai, Mi'rajnya juga udah selesai, baru diinformasikan turun ayat yang mengkisahkan tentang itu, ngasih tahu ke kita. Gitu. Makanya ulama sering kali ada menggunakan istilah yukhbiruhu ta'ala, akhbarahu ta'ala. Allah menginformasikan ke kita, gitu. Allah ngasih tahu ke kita begini, gitu. Ya, gitu ya. Paham ya? Jadi ayat 1 surah Isra ini turunnya bukan pada saat ketika Isra kejadian, bukan. Kejadiannya dulu dari awal sampai akhir, baru ayat ini ada menginformasikan ke kita, gitu ya. Seringlah di dalam kitab tafsir itu ulama sering menggunakan kalimat akhbarahu ta'ala,
yukhbiruhu ta'ala gitu sering. Allah menginformasikan ilaina ilal muslimin ilan nasi gitu. Itu berarti ayat itu turunnya bukan pada saat kejadiannya udah, nah dikasih tahu sama ayat itu nih pernah kejadian ini gitu. Paham ya? Terus yang kedua, tadi pertanyaannya memang seolah-olah ketika kita melihat Quran seperti yang kita lihat sekarang, apakah seperti itu Allah berucap? Gitu kan? Apakah seperti itu Allah berkalam, berfirman, gitu ya? Oke. Yang pertama, kalau kita mau lebih mudah, singkat, tepat, padat, dan benar, kalamullah, Allah berbicara tanpa bagaimana. Udah selesai. Nah ini kok bisa begini? Nah baru nih ya. Umpama ayat 1 surah Fatihah yang kita yakini, ayat 1 kan basmalah. Oh berarti Allah mengucapkan sama kayak kita dong, Bismillahirrahmanirrahim. Lah itu mah ada suara, ada huruf, ada bahasa. Gitu kan? Nah yang pertama, untuk lebih tepat, singkat, tepat, padat, dan benar, Allah berkalam dengan tanpa bagaimana. Udah selesai. Ini yang pertama. Yang keduanya, ini butuh perincian, butuh penjelasan lebih lanjut. Ya, yang keduanya gini, kurang lebih gini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan ayat Quran, baik melalui perantara malaikat Jibril ataupun langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka pada saat itu malaikat Jibril ataupun Nabi kita Muhammad SAW Allah kasih paham apa yang Allah sampaikan. Allah kasih ngerti apa yang Allah sampaikan. Paham? Allah kasih paham, Allah kasih ngerti. Tapi tetap pada saat itu Allah tidak berkalam suara, enggak. Tanpa huruf juga, enggak ya. Tanpa huruf, tanpa bahasa. Tanpa semua-muanya. Tapi malaikat Jibril dan Nabi kita Muhammad SAW Allah kasih paham gitu. Nah ketika malaikat Jibril menyampaikan ini kepada Nabi Muhammad SAW, itu kemudian sama malaikat Jibril dialihkan. Atau selain dialihkan, bahasanya dicurahkan dalam bentuk tulisan. Sama kayak kita gini, sebelum saya lanjut gini. Mungkin teman-teman ketika masa mudanya punya buku kenang-kenangan. Iya, apa namanya? Apa diare? Diare apa mules ya? Nah, itu kan ungkapan kita kan, yang kita ungkapkan. Padahal sebetulnya agak susah juga kita memvisualkan. Iya, gitu ya. Susah, tapi ya udahlah, ini yang saya paham, yang saya ngerti ya begini gitu. Ini ungkapan saya nih gitu. Nah, jadi ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah ke Nabi Muhammad SAW atau dari Nabi Muhammad langsung dari Allah ke para sahabat, itu diungkapkan begitu. Nih, Muhammad nih, wahyu dari Allah begini nih. Bla 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 bla. Terus Nabi Muhammad menyampaikan ke sahabatnya, penulis wahyu, nih saya dapat wahyu bunyinya begini, bla 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 gitu umpama. Ya. Nah, itu udah yang Nabi Muhammad pahami, udah malaikat Jibril pahami, dan itu pun yang ngasih paham siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, begitu. Gitu. Jadi Al-Quran itu
yang kedua ini maknanya memahami kalamullah ya. Memahami kalamullah yang kedua itu maksudnya yaitu jadi Quran yang kita baca sekarang itu udah apa namanya kalau terjemahan bahasa kerennya? Translate. Ya. Udah hasil translate dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad kepada sahabatnya yang menulis wahyu. Nih, udah gitu. Tetap dari Allah kepada malaikat Jibril, dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tetap tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa huruf, dan tanpa yang lain-lainnya yang dibutuhkan untuk berbicara. Gitu, paham ya? Kadang-kadang pun kita berbicara sama orang begitu. Ya. Kadang-kadang pun kita berbicara sama orang begitu kan. Gua nggak paham omongan dia apa sih. Nih, omongan dia tuh begini maksudnya. Begini. Oh iya, gue bisa paham kalau yang ngomong. Ya, beda lah. Kan? Nah, kok dia bisa paham? Ya itu ya. Ya itu gitu. Kayak mungkin umpama lagi umpama ini bukan umpama sih beneran ya, seorang anak dan orang tua, terutama ibu ya. Seorang ibu itu bisa apa? Merasakan, ya, bisa menerjemahkan bahasa anak, ya kan? Si anak itu nggak ngobrol, nggak berbicara, nggak curhat, tapi tahu, iya kan? Si ibu tahu. Kadang-kadang bapak juga tahu ya, tapi lebih banyak ibu yang tahu. Hah? Bapaknya lebih cuek mungkin Pak Yai. Apa? Mungkin lebih cuek bapaknya jadinya enggak. Iya. Ya karena kan ibu yang hamil. Iya kan? Nah, itu kan. Itu dari situ aja kita bisa paham sebetulnya. Gitu. Oh iya. Makanya agak susah buat kita sebagai anak ketika posisi kita sebagai anak, ibu kita nanya, ngomong. Ya. Kamu ada apa, Nak? Berbicara. Coba bilang sama ibu. Ada masalah apa? Coba curhat sama ibu. Iya kan? Ngomong aja, ibu tahu. Nggak perlu kamu ngomong, ibu tahu. Ibu paham. Nah, kurang lebihnya begitulah ya. Kurang lebihnya begitu tuh, ya. Jadi Quran yang kita baca sekarang itu ya begitu kurang lebihnya tuh. Sahabat penulis wahyu kok paham, oh Rasulullah ini begini. Rasulullah paham apa yang bisa malaikat Jibril. Oh iya. Jibril paham, oh yang Allah sampaikan begini ya. Tetap semuanya juga Allah yang ngasih. Malaikat Jibril paham, Nabi kita Muhammad SAW paham, para penulis wahyu sahabat-sahabat Rasulullah juga paham begitu. Ya. Oke ya. Yang jelas Allah berkalam tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa, dan tanpa yang lain-lainnya yang dibutuhkan untuk berbicara. Gitu. Oke? Ya. Gitu ya. Paham ya? Oke, silakan. Masih ada lagi? Itu diantaranya memahami ayat-ayat Quran dengan pertanyaan, emang Allah begini ngomongnya, itu tadi. Ya, begitu tadi maksudnya. Ya, begitu tadi maksudnya. Kenapa? Oh ya nggak apa-apa lah, tenang aja. Ayo silakan, masih ada lagi? Penting ya, bagaimanapun akidah itu sangat penting, sangat penting. Harus selalu kita asah. Ya, harus selalu kita asah, harus selalu kita perbaharui. Artinya sering kita sebutlah kalimat-kalimat Allah ada tanpa tempat,
Allah ada tanpa waktu, Allah ada tanpa arah, Allah ada tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Apabila itu terjadi, apabila itu ada, apabila kita melihat, kalau nggak paham udah stop dulu, tanya. Ya, ya, stop, tanya, diam, jangan dipahami. Oh begini kali ya, jangan. Ya, contohnya begini. Bilang begini pun jangan nih, bilang begini. Allah duduk, tapi duduknya tidak seperti duduk kita. Jangan juga. Udah pokoknya duduk dengan tanpa bagaimana. Udah singkat, tepat, padat, benar. Jangan Allah duduknya tidak seperti kita duduk. Jangan. Ya, jangan. Karena itu sama aja menyerupakan makhluk. Kok bisa? Iya, contohnya begini. Kita nih, beberapa orang di sini duduknya berbeda-beda. Iya kan? Berbeda-beda. Saya pun bisa berapa kali cara duduk saya berubah-ubah. Iya kan? Nah itu. Jadi jangan. Kalimat itu pun jangan. Allah melihat seperti kita, cuma melihatnya tidak seperti kita melihat. Jangan. Jangan. Karena kita pun melihatnya itu berbeda-beda. Saya bisa melihat mungkin dengan kacamatanya begini, mata saya begini. Ya kan? Ada orang yang melihat, lu tidur ya? Herman ngantuk. Enggak, gue ngeliat lu kok. Oh, iya. Ada yang begitu kan? Ada malah, lu rumahnya dari tadi datang sampai sekarang ngantuk aja bawaannya. Enggak, emang bawaannya begini mata gua. Oh iya udah. Nah ini kan. Nah itu kalimat itu jangan juga. Pokoknya yang kalau pengen selamat, singkat, tepat, padat. Allah maha melihat dengan tanpa. Bagaimana? Dah. Allah maha mendengar dengan tanpa. Bagaimana? Udah itu udah selesai. Jangan Allah melihat. Iya. Tapi melihatnya tidak seperti kita melihat. Jangan. Ya, jangan. Karena kalau itu masih ada berlaku bagaimana kan? Karena kita melihatnya kan beda-beda nih kita. Iya kan? Cara melihat kita kan beda-beda. Nah itu jangan. Ya jangan. Udah singkat, tepat, padat. Allah maha mendengar dengan tanpa bagaimana. Allah maha melihat dengan tanpa bagaimana. Ya mungkin cukup sampai di sini. Mudzakarah kita. Insya Allah nanti di lain waktu akan kita lanjutkan ayat 1 surah Al-Isra. Tentunya apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kekhilafan, diperbaiki, diluruskan dan dibenarkan. Karena semata-mata itu datangnya dari saya pribadi. Dan apabila barangkali ada benarnya, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala ta'adduban. Ya, ta'adduban pada dasarnya baik buruk dari Allah Subhanahu wa taala, namun secara etika, secara moral, secara akhlak buruk. Kesalahan, kekhilafan, kejelekan dari kita baik, benar, betul dari Allah Subhanahu wa taala secara etika, secara moral dan secara berakhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassanna bidil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna al hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif anna hadal waba COVID-19 wa qina syarra da'i bilutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lana khamsatun nutfi biha harral wabail hatimah. Al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Lana khamsatun nutfi biha harral wabail hatimah. Al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Lana khamsatun nutfi biha harral wabail hatimah. Al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wa dunya wal akhirah wasihhata wal 'afiyah wal barakata was salamah wa tulal umri fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.